Panitia Workshop Online Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Media Digital dalam Pembelajaran, Ibu Al-Haura Nabigatul Ula STGR. Yang terhormat narasumber kita pada malam hari ini Bapak Syafi'i Eskom SPDGR. Yang terhormat Ibu Ari Fitriawati SPD selaku moderator. Yang terhormat seluruh panitia workshop online penguatan wawasan kebangsaan dan pengembangan media di pembelajaran. Serta yang teristimewa, semua para tamu undangan dan hadirin sekalian Bapak dan Ibu peserta workshop online penguatan wawasan kebangsaan dan pengembangan media digital dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Tuban yang telah berkenan hadir dalam acara ini, baik melalui Zoom meeting maupun yang menyaksikan melalui siaran komunitas guru penggerak Kabupaten Tuban yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul bersama meskipun masih secara maya di acara yang insya Allah nanti ini penuh keberkahan. Salawat dan salam mari kita haturkan dengan kita Nabi Agung Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Semoga kelak kita tergolong hambanya yang mendapat syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Mengawali kegiatan pada malam hari ini, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu seluruh peserta webinar yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan biayanya. Terima kasih atas antusiasme yang sangat luar biasa untuk turut ikut serta dalam acara kami. Karena dukungan dari Bapak dan Ibu menjadi semangat bagi kami untuk terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Berkontribusi nyata untuk pendidikan Indonesia semakin maju. Bapak Ibu, perkenalkan saya akan memadu kegiatan pada malam hari ini. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan terlebih dahulu tata tertib kita. Yang pertama, peserta dimohon mengaktifkan kamera selama kegiatan berlangsung. Bapak Ibu, ini kamera saya sebenarnya sudah nyala, tapi tidak tahu wajah saya tidak kelihatan. Selain itu, mohon kepada peserta untuk sementara waktu ketika narasumber materi nanti bisa mematikan mikrofonnya. Bapak Ibu, acara ini merupakan acara ketiga atau malam terakhir dari serangkaian workshop online penguatan wawasan kebangsaan dan pengembangan media digital dalam pembelajaran yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Kabupaten Tuban dengan topik pada malam hari ini adalah portofolio digital. Sebelum acara, saya akan membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan-sambutan, pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Hadirin yang berbahagia agar kegiatan malam ini dapat berjalan dengan lancar serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan berdoa bersama yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Zamroni SPD. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Pak Roni izin, Bu. Baik, ini kalau begitu doanya dipimpin siapa Bapak? Atau mungkin bisa kita berdoa bersama menurut agama? Doa bersama. Oke. Bu, karena Bapak Ahmad Zamroni yang bertugas berhalangan hadir, mari kita buka kegiatan kita pada malam hari ini dengan doa bersama. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin, 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan doa tadi, nanti acara kita ini bisa berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh panitia. Kepada yang bertugas, kami persilakan.
Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan Ketua Pelaksana Ibu Alhaura Nabigatul Ula, STGR. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yeti. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir dalam acara workshop pada hari ketiga ini. Yang saya hormati Pak Joko Sutopo SPD selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Tuban. Yang saya hormati seluruh panitia beserta narasumber, serta yang saya hormati seluruh peserta kegiatan workshop online KGBT Penguatan Wawasan Kebangsaan dan Pengembangan Media Digital dalam Pembelajaran. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat terus bergerak, dapat terus melakukan aktivitas yang bermanfaat di ruang virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita, Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama, saya selaku Ketua Panitia Workshop ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang bersedia dengan ikhlas, bersedia menyempatkan waktu, tenaga, pikiran, dengan kesibukannya masing-masing untuk membantu suksesnya acara ini mulai dari persiapan hingga malam ini dan nanti sampai di akhir workshop ini. Dan kepada Pak Joko yang luar biasa selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Tuban yang selalu support dan sampai sekarang selalu support terus-menerus kepada kami semua. Ya, tak lupa saya juga sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang tetap eksis, tetap bisa hadir dari hari pertama hingga saat ini untuk tetap memiliki niat dalam belajar dan bergerak bersama demi pendidikan dan tuntunan yang lebih baik kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Ya, meskipun pelaksanaannya sudah malam, 7:30, dan 2 hari ini diakhiri sampai hampir 9:30, dan mungkin Bapak Ibu juga mestinya sudah waktunya istirahat. Saya juga melihat antusias Bapak Ibu yang luar biasa dalam mengikuti workshop 3 hari ini. Dan meskipun kepesertaan di live Zoom itu 2 hari yang kemarin saya melihat tidak lebih dari 100, tetapi saya juga melihat Bapak Ibu juga aktif di live YouTube. Ternyata Bapak Ibu juga selain di Zoom, tapi juga di live YouTube. Dan bahkan ada yang bisa melihat atau melihat siaran ulangnya dari YouTube keesokan harinya. Jadi inilah salah satu bentuk pelayanan kami Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu berhalangan hadir atau terkendala kondisi internet, Bapak Ibu tetap bisa menyimak lewat akun YouTube Komunitas Guru Penggerak Tuban, sehingga dimanapun dan kapanpun Bapak Ibu semua tetap bisa melihat siaran ulangnya. Saya yakin Bapak Ibu di sini mengikuti workshop ini pasti dengan kerelaan hati. Oleh karena itu, Bapak Ibu sudah kami anggap ya sudah tergerak untuk terus berubah, tergerak untuk terus berproses, dan Bapak Ibu saat ini sudah bergerak. Bergerak dibuktikan dengan apa?
terbukti dengan Bapak Ibu mengikuti workshop 3 hari ini. Harapan kami ke depannya, Bapak Ibu semua dapat memahami materi-materi yang disampaikan oleh para narasumber, mulai kemarin Pak Joko dengan wawasan kebinekaannya dan kebangsaannya, kemudian ada Pak Tulus, dan hari ini Pak Tulus dengan Big Book-nya, dan hari ini adalah Pak Imam Syafi'i dengan portofolio digital. Yang selanjutnya, semoga Bapak Ibu dapat mengimplementasikan, ya, tidak hanya memahami, tapi harapan kami Bapak Ibu juga mengimplementasikan dalam institusi Bapak Ibu sekalian maupun komunitas masing-masing untuk terus berproses bersama menjadi motor-motor penggerak pendidikan di Indonesia. Terakhir Bapak Ibu, kami mengingatkan Bapak Ibu agar jangan sampai lupa mengisi presensi selama 3 hari ini. Hari ini hari ketiga, mohon dilengkapi presensinya, dan insya Allah nantinya Bapak Ibu dapat memperoleh sertifikat workshop ini selama 32 JP yang insya Allah akan ditandatangani oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Tuban. Sehingga nantinya ada manfaat, dan selain ilmu, Bapak Ibu juga memperoleh sertifikat yang terakui untuk mungkin untuk SKP ataupun untuk fungsi lainnya. Untuk teknis bagaimana memperoleh sertifikat akan kami sampaikan segera melalui grup WA yang telah tersedia. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kurangnya, kami mohon maaf. Kalau ada lebihnya, tidak usah dikembalikan. Ada mata di samping telinga. Nah, gitu Bu Yeti. Ada mata di samping telinga. Untuk melihat yang dituju. Cakep. Mari kita Cakep. bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sampaikan terima kasih kepada Ibu Nabigatullah atas sambutannya. Seperti apa yang beliau sampaikan tadi, Bapak Ibu jangan lupa ya, nanti sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat yang bertuliskan 32 jam dan bertanda tangan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, jangan lupa Bapak Ibu nanti presensi diisi dari hari pertama, kedua, ketiga malam ini diisi, jangan sampai ada yang terlewat. Nanti presensi seperti biasa akan kita sampaikan di WA Group setelah pemateri selesai atau sebelum penutupan nanti. Baik Bapak Ibu, tiba saatnya kita di acara inti. Yang kita tunggu-tunggu adalah pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab oleh narasumber yang luar biasa berpengalaman. Dan beliau sudah hadir bersama kita di acara ini. Nanti acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Ibu Ari Fitriawati SPD. Sebelum saya menyerahkan acara ini kepada beliau, saya akan membacakan terlebih dahulu kurikulum vitae beliau. Beliau adalah Ibu Ari Fitriawati SPD, guru kimia di SMA Negeri 1 Kedung Adem. Beliau juga guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Baik Bapak Ibu, tadi itu adalah kurikulum vitae dari Ibu Ari Fitriawati SPD. Selanjutnya acara saya serahkan kepada moderator. Kepada Ibu Ari Fitriawati SPD dipersilahkan. Monggo Bu Ari. Pak David. Bagaimana? Apa dipandu oleh Bapak Yoyok Budianto nopo pripun? Tetap Ibu Ari? Pak David. Dihandle dulu enggak Bapak? Bu Ari kayaknya kehilangan sinyal. Nanti kalau sudah masuk dikembalikan. Iya.
Bapak Ibu, mohon maaf karena Ibu Hari masih berhalangan. Nanti setelah Ibu Hari kembali akan dipandu kembali Ibu Hari untuk mempersingkat waktu agar tidak terlalu malam, maka kegiatan ini akan dipandu oleh Bapak David. Monggo Bapak David bisa di terima kasih. Bapak David atau Bapak Yoyo Eko Budianto mungkin karena Bapak pemateri kita juga sudah siap. Monggo Pak Yoyo Budi agar waktu juga tidak terlalu larut nanti Bapak Ibu bisa istirahat lebih cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di sesi yang terakhir di workshop online ini yang di mana di hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 ini merupakan hari yang ketiga atau hari yang terakhir, di mana pada malam hari ini akan menghadirkan materi yaitu pembuatan media portofolio digital yang mana akan dipandu oleh narasumber kita yang sudah luar biasa sekali, yaitu Bapak Syafi'i Eskom SPD GR, yang mana beliau merupakan guru di SMP Negeri 2 Bangilan. Beliau merupakan guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Tuban. Selain itu juga beliau merupakan wakakurikulum di SMP Negeri 2 Bangilan. Untuk itu saya sapa dulu Pak Syafi'i. Bagaimana Pak Syafi'i? Gimana kabarnya Pak Syafi'i? Halo Pak Yoyo. Ya, Alhamdulillah sehat. Sepertinya sudah siap sekali dengan materinya Pak Syafi'i ya. Ya, insya Allah siap Pak. Oke, Pak Syafi'i, 1 jam ke depan panjenengan akan memandu materi pada malam hari ini. 19 lebih 55, nanti artinya 20 lebih 55 menit jenengan selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab nih Pak Syafi'i. Baiklah Bapak Ibu peserta workshop yang saya hormati, baiklah waktu sepenuhnya saya silakan pada Bapak Syafi'i selaku narasumber. Monggo Pak Syafi'i. Terima kasih Pak Yoyo selaku MC papan atas. Ya, baik. Yang kami hormati Pak Joko Sutopo selaku Ketua KGP, yang kami hormati Bu Ula, Bu Alhaura Ula selaku Ketua Pelaksana beserta tim, dan yang kami banggakan Ibu dan Bapak yang memiliki semangat luar biasa, bahkan sampai di malam hari ini masih bersedia untuk belajar bersama. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita akan mulai. Saya izin share screen ke Bapak Ibu terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan. Apakah sudah tampil Bapak Ibu di layar Sampun Baik. Pak. Oh siap. Bapak Ibu tadi sudah dikenalkan sama Pak Yoyo tentang sedikit profil kami. Mohon maaf belum ada yang lengkap, nanti bisa dilihat pada site ya, di site insya Allah ada beberapa yang sudah kami tampilkan. Nah sebelum kita mulai Bapak Ibu, kita pengen memberikan game dulu untuk Bapak Ibu ya, biar kita lebih fresh dan semangat. Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Saya minta Bapak Ibu untuk join di kelas. Silakan Bapak Ibu klik ya di kelaspoint.app. Mungkin linknya bisa dibantu di-share juga Pak Yoyo. Nah, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu. Silakan nih Bapak Ibu bisa masuk ya di kelas kita. Bapak Ibu bisa langsung membuka kelaspoint.app dengan kode kelas 324454. Nah, linknya juga sudah bisa kita sharekan ke Bapak Ibu di kolom chat, dan mungkin nanti juga di grup. Boleh di-share di grup WA juga Pak. Silakan Bapak Ibu bisa masuk dulu ya
Kita menyamakan persepsi terlebih dahulu. Ini linknya juga kita, sudah di-share sama Pak Yoyo. Wah, ini memang betul-betul Pak Yoyo luar biasa ya. Oke, silakan Bapak Ibu masuk ke dalam kelas kita dulu. Nah, kita akan ice breaking sebentar ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah ada Bu Wijayanti nih. Ya, Bu Wijayanti sudah masuk. Silakan, ada Bu Maya. Kemudian juga Pak Denny Widaya, ada Ranger Merah. Wah, ternyata ini pesertanya luar biasa ya Bapak Ibu ya. Ada juga pahlawan dari Amerika masuk ini, Ranger Merah. Bu Uswatun Hasanah, kemudian ada Kang Mun, dan masih banyak lagi. Silakan Bapak Ibu, kita tunggu kira-kira ini kalau ada 50 peserta, baru kita akan mulai. Nah, jadi Bapak Ibu, yang ingin kita samakan, karena pada malam hari ini saya akan berbagi tentang portofolio digital ya Bapak Ibu ya. Kita akan berbagi tentang portofolio digital. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, apa yang ada di dalam benak pikir Bapak Ibu ketika mendengar kata portofolio digital? Nah, silakan Bapak Ibu menuangkan jawabannya ke tempat yang sudah tersedia ya. Bapak Ibu sudah bisa melihat slide kami ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Silakan, apakah Bapak Ibu sudah tahu caranya untuk menjawab? Nah, silakan ditulis saja Bapak Ibu, diketik ya di apa namanya di link yang sudah tersedia itu. Bapak Ibu kalau sudah masuk di kelas, nah ini sudah menjawab, ada Kang Mun sudah menjawab ini. Nah, ini yang belum masih banyak, ini ada 29 Bapak Ibu. Nah, kita sambil mengulangi ya Bapak Ibu, yang harus Bapak Ibu jawab adalah apa yang ada di dalam benak pikirnya Bapak Ibu ketika mendengar kata portofolio digital. Nah, kira-kira apa Bapak Ibu? Apa yang Bapak Ibu bayangkan ketika mendengar kata portofolio digital? Nah, oke ya Bapak Ibu ya, cukup bisa dipahami nggih? Ya. Kita akan lihat sudah ada 7 yang menjawab. Oke, kita akan tampilkan. Nah, kumpulan karya yang tersimpan secara digital, bukan berupa buku cetak. Nah, ini dari Kang Mun. Dan juga yang menjawab platform digital sebagai tempat penyimpanan dan publikasi karya. Wah, ini bagus, ini saya beri bintang ini ya Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab. Kemudian ada Ranger Merah Google Sheet. Wah, ini apa maksudnya ini? Ya, tapi bolehlah ya. Kumpulan dokumen penilaian dari Bu Uswatul, Bu Maria menjawab catatan perjalanan diri melalui platform digital. Oke. Portofolio digital adalah hasil karya dalam bentuk digital. Oke. Kemudian dari Bu Betty ada tugas yang diberikan kepada peserta didik dengan memanfaatkan platform digital bukan tekstual. Ini juga luar biasa. Nah, Bapak Ibu dari jawaban-jawaban panjenengan kita bisa melihat bahwa apa yang dimaksud dengan portofolio digital itu hampir semua yang Bapak Ibu sampaikan itu sudah mengerucut ya. Jadi portofolio digital itu ya memang tempatnya ya Bapak Ibu untuk kita bisa menaruh file, kemudian ada riwayat perjalanan kita, kemudian juga merupakan kumpulan bukti-bukti karya, dan ini semua memang betul Bapak Ibu. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab, ini akan saya berikan bintang. Baik Bapak Ibu, ini sudah ada 27 Bapak Ibu yang menjawab. Sementara kita tutup dulu ya Bapak Ibu, nanti mungkin teman-teman yang ingin menjawab bisa ke next berikutnya. Nah, ini saya tutup dulu. Dan Bapak Ibu yang sudah berhasil masuk menjawab, ini akan saya beri bintang semuanya. Nah, nanti hadiahnya minta sama Pak Yoyo ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, dari jawaban-jawaban panjenengan, wah ini sudah luar biasa ya. Mungkin akan satu saya masukkan slide ya sebagai bukti bahwa Bapak Ibu sudah banyak memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, setelah kita menyamakan persepsi tentang portofolio digital, nah saya berharap Bapak Ibu ini ya
sudah ada gambaran dari jawaban teman-teman tadi yang sudah saya bacakan. Nah, itulah Bapak Ibu yang akan kita pelajari pada malam hari ini, yaitu tentang portofolio digital sebagai pengantarnya nanti. Kemudian ada juga tentang bagaimana mendesain sebuah aset, karena portofolio digital itu juga merupakan isinya itu adalah aset-aset yang sudah kita miliki atau yang sudah kita desain. Setelah itu bagaimana kita mengelola aset-aset itu sehingga bisa digunakan, bisa dibagi pakai, ataupun juga bisa kita manfaatkan secara lebih luas. Kemudian bagaimana cara kita mengatur sebuah halaman dalam sebuah portofolio digital, lalu bagaimana kita mempublikasikan, dan juga yang terakhir nanti ada form refleksi. Mohon nanti Bapak Ibu berkenan untuk mengisi refleksi. Nah, Bapak Ibu, kita akan menyamakan persamaan ya secara definisi bahwa portofolio digital itu adalah koleksi ya, koleksi atau kumpulan sama dengan apa yang Bapak Ibu sudah sampaikan tadi dari karya-karya, proyek atau contoh kerja dari Bapak Ibu yang bisa diakses secara luas melalui internet. Nah, Bapak Ibu, portofolio digital ini tidak hanya dimanfaatkan sebagai media kita menyimpan dokumen, tetapi bisa juga Bapak Ibu gunakan sebagai media pembelajaran, di mana ketika Bapak Ibu sudah membuat portofolio digital, ini nanti akan bisa diakses oleh sesama guru, oleh anak didik, oleh siapapun yang memang bisa Bapak Ibu berikan akses ya ke link yang sudah Bapak Ibu desain. Nah, bagaimana cara membuat sebuah portofolio digital? Nah, kita akan next. Nah, ini saya mau tanya lagi sama Bapak Ibu, biar tidak ngantuk nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, untuk membuat sebuah portofolio digital, kita membutuhkan yang namanya aset. Nah, tentunya ketika kita mau membuat aset, itu ya kita harus mengerti ya, aset itu sebetulnya apa. Kemudian jenis-jenis aset itu ada apa saja. Terus bagaimana cara kita bisa membuat sebuah aset digital yang nanti akan kita pajang di dalam sebuah halaman portofolio digital kita, atau kita gunakan sebagai media pembelajaran kita yang bisa digunakan sebagai sarana belajar untuk anak didik. Kita akan game lagi ya Bapak Ibu. Oke, saya akan minta pendapatnya Bapak Ibu terkait tentang definisi, jenis, dan bagaimana Bapak Ibu bisa membuat sebuah aset. Ya, 3 langsung ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu nanti bisa menjawab lagi. Nah, game kita akan bermain game. Nah, nanti akan saya tampilkan nih Bapak Ibu ya, bagaimana hasil perolehannya. Ini sebelum kita mulai gamenya, Bapak Ibu yang belum join, silakan join dulu di link yang sudah kita bagikan. Saya akan menunjukkan, nah di sini akan ada posisi Bapak Ibu. Kita akan intip sebentar ya. Ini sementara Bapak Ibu ya. Oke, nah sementara ini yang menduduki peringkat atas ini Bu Berti ini nampaknya. Wah, ini selain cepat, berarti ini Bapak Ibu ya, cepat dalam menjawab dan juga langsung ini apa menulisnya itu bisa langsung, kata-katanya bisa langsung dibuat lalu dikirimkan. Nah, karena ini sementara ya Bapak Ibu, jadi nanti akan bisa berubah seiring dengan perjalanan kita belajar bersama pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Desain aset digital itu menurut definisi ataupun juga jenis-jenisnya, terus bagaimana cara membuatnya, apa yang menurut Bapak Ibu bisa tuangkan. Nah, silakan Bapak Ibu. Nah, silakan tulis. Ada definisi, ada apa namanya tadi, jenis, kemudian cara membuat. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Boleh ditulis singkat-singkat saja nggak apa-apa Bapak Ibu, terkait tentang definisi sebuah aset digital itu apa, jenis-jenisnya itu apa, kemudian menurut Bapak Ibu bagaimana cara kita bisa mendesain sebuah aset digital. Silakan Bapak Ibu. Ya, oke, kita masih menunggu. Ya, ini yang sudah menjawab kita bisa lihat. Silakan Bapak Ibu. Ya, kita masih menunggu. Nampaknya masih berproses ya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ya, mungkin Bapak Ibu punya beberapa file, atau mungkin Bapak Ibu juga pernah membuat sesuatu ya, yang Bapak Ibu simpan. Nah, kira-kira itu masuk nggak di
dalam sebuah aset itu Bapak Ibu. Kemudian mungkin Bapak Ibu pernah ya menyimpan beberapa dokumennya, beberapa foto-foto atau beberapa video. Nah, itu bisa nggak kira-kira masuk dalam kategori di sana? Nah, sudah ada 2 yang menjawab. Kita coba intip. Nah, ini ada Ranger Merah. Seperangkat alat digital dari Ranger Merah. Oh, ini luar biasa ya Pak Ranger Merah ini. Seperangkat alat digital untuk portofolio jenis karya anak. Buat dengan memakai Google Set. Nah, oke, baik. Kita beri bintang 2 untuk Power Ranger. Nah, oke. Yang berikutnya dari Bukanza. Loh, ini peserta kita itu ada dari berbagai latar belakang ya Bapak Ibu. Aset yang dimiliki dalam bentuk digital atau elektronik yang dapat disimpan melalui teknologi. Contohnya adalah internet, game, dan lain-lain. Oke. Kemudian memiliki misi dan visi paham IT. Belum ya kayaknya ini ya. Belum sesuai Bunda. Kemudian aset kumpulan yang akan kita input dalam portofolio digital. Wah, ini Bu Wijayanti. Oke, kita bintang 1. Definisi. Wah, ini lengkap ini dari Bu Alisa ini. Karya digital yang dihasilkan dari proses pembelajaran. Oke. Kita kasih 2. Jenis karya siswa, karya guru. Buat dari berbagai platform, contohnya Canva dan lain-lain. Oke, betul. Bu Uswatun Hasanah, aset yang dimiliki dalam bentuk digital, disimpan melalui teknologi digital. Oke, Bu Uswa. Dapat bintang 1. Ini saya simpan ke slide dulu ini. Punyanya Bu Alisah ya. Salam untuk Bu Alisah. Kemudian ada Bu Herlina, segala sesuatu yang bisa dalam bentuk karya, dalam bentuk digital yang dilengkapi dengan hak penggunaan. Oke juga. Bapak Ibu, karena internet saya agak lambat ini ada indikasi, saya mohon izin off cam ya Bapak Ibu ya. Oke, ada Mbak Novia, Bu Novia. Aset adalah kumpulan dokumen hasil karya yang kita tempatkan pada site. Oke, betul sekali Bu Novia. File seperti gambar, ikon, font, dan template, dan lain sebagainya. Oke, Bu Yunani, ini betul. Oke, Bapak Ibu, kita close sampai di 1 lagi. Kita tunggu 15 peserta saja. 15 peserta ya. Nanti siapa yang berhasil menjawab. Lah, ini sudah sampai di 15. Saya akan close jawaban dan saya akan memberikan semua bintang untuk Bapak Ibu yang sudah berhasil menjawab tentunya ya. Oke, nah nanti hadiahnya sama Pak Yoyo. Oke, baik Bapak Ibu, karena Bapak Ibu sudah memberikan respon yang luar biasa, nah kita akan menyamakan persepsi lagi ya, terkait apa itu aset digital. Nah, perlu kita sepakati bersama ya Bapak Ibu, bahwasanya kalau kita bicara tentang aset, nah, kita bicara tentang definisi tentang aset, yaitu adalah segala sesuatu ya, aset itu yang Bapak Ibu miliki, yang memiliki nilai, itu adalah sebuah aset. Bisa berupa karya, bisa berupa dokumen, bisa berupa apapun yang menurut Bapak Ibu itu bernilai, itu adalah sebuah aset namanya. Mungkin Bapak Ibu di rumah punya kebun, nah itu juga aset Bapak Ibu. Jangan dikira kalau aset itu harus yang berwujud digital ya, tidak selalu. Kalau aset itu berupa digital, maka aset-aset yang kita miliki itu sudah kita masukkan ke dalam internet atau kita digitalkan. Aset itu adalah sesuatu yang berharga, maka segala dokumen yang kita miliki yang sangat bernilai dan berharga itu, maka itu bisa disebut aset. Nah, jenisnya apa saja? Bapak Ibu tentu kalau bicara aset digital, Bapak Ibu pasti punya namanya dokumen ya, dokumen Word, dokumen CV misalnya ya, yang tadi saya ditagih ini Pak ya belum menyiapkan. Nah, kemudian ada juga dokumen yang lain-lain. Nah, itu karena punya nilai dan berharga Bapak Ibu miliki, itu adalah sebuah aset digital. Bisa berbentuk audio, bisa berbentuk video, bisa berbentuk dokumen, bisa berbentuk gambar, image, dan lain sebagainya. Itu jenis-jenisnya. Kemudian bagaimana cara membuat? Tadi ada Bapak Ibu yang menjawab, bisa pakai platform, berbagai platform ya. Ada Canva, Bapak Ibu bisa menggunakan HP juga untuk membuat aset digital. Apakah bisa? Bisa ya.
Bapak Ibu bisa menggunakan tools misalnya editing gambar, editing video untuk mengolah, mengedit sebuah media menjadi sesuatu yang baru, menjadi aset untuk Bapak Ibu, menjadi sesuatu yang bernilai, maka itu Bapak Ibu sudah bisa membuat sebuah aset. Nah, aset-aset yang sudah Bapak Ibu miliki itu nantinya akan kita gunakan sebagai bahan untuk kita mengisi portofolio, salah satunya Bapak Ibu. Nah, ini tadi jawaban salah satu dari Bu Alisa yang kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, contohnya pakai Canva dan lain-lain. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana caranya supaya kita bisa mendesain sebuah aset Bapak Ibu. Ini ada tip ya. Tip ini ya pokoknya saya rambankan ya Bapak Ibu. Ramban itu apa ya? Kita carikan dari berbagai sumber. Nah, ini tip untuk Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa membuat sebuah desain aset yang baik. Nah, yang pertama, Bapak Ibu harus mempertahankan bagaimana tag itu bisa terbaca dengan baik. Nah, supaya tag itu terbaca dengan baik, perhatikan ukuran fontnya. Kalau itu untuk presentasi, tentunya ada minimalnya 8 pt ya, ukuran hurufnya itu. Jadi kalau terlalu kecil juga tidak nyaman untuk kita lihat. Nah, salah satu yang menjadi penting untuk kita perhatikan adalah keterbacaan. Jadi ketika kita membuat sebuah desain aset, yang paling utama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana aset itu bisa terbaca dengan baik. Yang kedua, clear. Nah, apa itu clear? Clear itu bagaimana tag itu bisa tampak ya, bisa jelas. Nah, Bapak Ibu disarankan ya, ini disarankan tidak untuk menggunakan miring ataupun juga mungkin menggunakan bayangan, itu akan membuat tag-tag tidak terlalu baik dari sisi keterbacaan. Kemudian yang berikutnya adalah konsisten, yaitu menggunakan simbol ataupun gambar ataupun icon yang memang konsisten dari awal. Kalau pakai itu ya pakai itu Bapak Ibu, jangan berubah-ubah. Yang berikutnya Bapak Ibu perhatikan kontras warna. Nah, jika background yang Bapak Ibu gunakan itu saling bertabrakan, misalnya warnanya itu ada loh Bapak Ibu, warna itu yang saling bertabrakan ya, misalnya merah dengan kuning itu ya, atau hijau dengan merah. Nah, itu mungkin kurang bagus secara nanti kita akan lihat contoh-contoh dari hal-hal yang kita perlu hindari di dalam mendesain sebuah aset. Nah, ini contoh Bapak Ibu bisa lihat ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, mana yang terlihat terang bisa terbaca dan mana yang kurang baik. Nah, ini dari sisi keterbacaan. Nah, ini ada beberapa warna yang kita sebaiknya kita hindari. Nah, misalnya ini kurang, ini buram ya. Dari sisi keterbacaan ini buram. Kita menggunakan biru yang teksnya ini hitamnya juga kita kurangi, maka ini akan menghasilkan buram. Nah, ini sebaiknya kita hindari. Kemudian warna merah dengan warna biru. Nah, ini kita hindari. Kita bisa menggunakan tulisan terang di atas gelap atau gelap di atas terang. Nah, itu bisa. Contohnya ini juga akan membuat keterbacaan baik. Atau misalnya ini ya, ini juga baik secara keterbacaan. Nah, kita disarankan untuk menghindari yang kontras-kontras ataupun yang menghasilkan warna-warna yang akan membuat tag itu buram. Nah, kita jadi ngantuk Bapak Ibu kalau tagnya itu tidak terbaca dengan baik. Nah, ini contoh lagi nih Bapak Ibu. Bagaimana dua kalimat yang sama ini enak dilihat yang mana Bapak Ibu? Nah, yang kedua ya jelas ya, ini tanpa Bapak Ibu menjawab pun kita sudah bisa menilai bagaimana dua kalimat yang sama ini, yang satu mudah kita lihat, mudah kita baca, yang satu kurang begitu kita baca. Nah, inilah pentingnya kita memperhatikan kontras warna ya Bapak Ibu. Yang berikutnya, batasi dalam menggunakan font. Loh, Bapak Ibu kadang-kadang kalau belajar itu kan mungkin karena baru seneng-senengnya font ya. Semua font mau digunakan. Nah, ini yang pertama pakai Arial, yang kedua pakai Times New Roman, yang ketiga pakai apa misalnya Verdana, dan seterusnya itu digunakan semua. Itu enggak bagus Bapak Ibu. Kita perlu hindari. Kita gunakan font-font yang tertentu ya. Jadi kalau misalnya untuk dokumen-dokumen yang itu memang resmi ya tentunya kita gunakan font-font yang
resmi seperti Times New Roman dan Arial Naro dan sebagainya. Nah, kita perlu memperhatikan bagaimana pemilih font yang tidak terlalu banyak. Nah, ini ya kita hindari kerakusan dalam menggunakan font. Yang berikutnya, nah ini contoh Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita menggunakan font-font ya yang Latin untuk sesuatu informasi yang memang itu penting untuk dilihat, maka kita hindari. Kita gunakan font-font yang tegak ya, jadi yang tidak huruf Latin. Nah, ini akan mudah terbaca. Kemudian menggunakan background juga yang seperti itu Bapak Ibu, merah dengan putih dengan hitam, nah, itu akan mudah terbaca. Nah, kita hindari yang nomor 2, yaitu menggunakan font macam-macam, kemudian ada Latinnya dan sebagainya. Itu akan membuat yang membaca itu harus meleknya itu harus benar-benar ini ya Bapak Ibu, benar-benar mencermati. Kalau enggak gitu enggak bisa terlihat kalau tulisan Latin itu. Nah, itu Bapak Ibu. Yang berikutnya, tips yang berikutnya, gunakan grid atau frame. Nah, kalau misalnya kita punya sebuah foto atau sebuah apa ya Bapak Ibu punya satu objek saja begitu. Nah, sebaiknya Bapak Ibu gunakan frame. Jangan membiarkan gambar itu telanjang bahasanya nggih, dalam tanda kutip. Ini mohon disensor nanti nggih kalau kurang pas. Karena akan memberikan kesan berantakan, tidak seimbang. Kemudian juga kasihan ya Bapak Ibu kalau gambar itu sendirian terlalu sepi. Nah, dengan menggunakan grid ini akan bisa membuat sebuah tampilan yang lebih profesional. Nah, selain itu juga akan melengkapi kekosongan-kekosongan di dalam desain yang kita bikin, Bapak Ibu. Next. Yang berikutnya, nah dalam menata letak, loh Bapak Ibu kalau punya foto-foto, nah ini perlu mempertimbangkan keseimbangan ya Bapak Ibu. Kemudian frame, nah frame yang kita buat, nah ini akan memperindah juga. Ya, antara foto ini kita jejer biasa dengan kita beri frame, ada biru di sini, kemudian ada aksen titik-titik di sini akan memperindah. Kemudian keseimbangan. Dalam menata pun juga ada caranya Bapak Ibu ya. Kalau kita natanya semrawut itu juga dipandang nggak sedap Bapak Ibu ya. Kok aneh gitu ya. Nah, kita atur supaya bagaimana itu tampak seimbang, tampak simetris. Nah, itu akan membuat desain itu tampak baik. Yang berikutnya, perhatikan kontras. Nah, karena warna sangat mempengaruhi dari keseluruhan desain, terutama dalam memilih font. Tadi juga sudah kita sampaikan begitu, Bapak Ibu ya. Warna yang tidak serasi dapat membuat audiens bingung. Nah, bahkan ketidakserasian warna itu bisa membuat audiens bingung. Sehingga mereka kehilangan pesan yang ingin disampaikan. Yang penting jangan lupa, Bapak Ibu gunakan font yang cerah dengan latar belakang gelap atau sebaliknya, gelap di atas yang cerah. Nah, bagaimana cara menyeimbangkan warna? Bapak Ibu biasanya kalau di dalam kotak apa ya, Canva atau apa itu kan ada warna yang jejer-jejer banyak itu ya. Nah, gunakan yang satu frekuensi Bapak Ibu, yang satu deret. Nah, itu berarti memiliki sama ini ya, posisi yang sama. Nah, itu kita sudah terbantu dengan adanya itu sebetulnya Bapak Ibu. Jadi kalau memilih warna itu biar tidak terlalu jomplang ya. Bahasanya begitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita perlu menyerasikan. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, contoh. Nah, Bapak Ibu, kalau ini ada 2 contoh ya. Nah, jangan lihat centang, jangan X-nya ya. Kita lihat, kita nilai saja. Antara keterbacaan yang ini dengan yang ini sudah beda ya Bapak Ibu ya. Jadi ini nampak buram, tidak jelas. Ini sangat jelas ya, terbaca dengan baik. Kemudian ini juga ya Bapak Ibu, ini warnanya nampak kurang cerah, kurang bagus. Sedangkan ini pesannya tersampaikan apa? Yaitu ada tempat stop, di situ kita diminta untuk berhenti. Nah, ini jelas bisa kita lihat dengan sangat baik. Termasuk juga tag ya, tag yang ada di sini juga membuat orang ngantuk ini kalau kita baca tag yang seperti ini dengan background yang tidak pas. Beda dengan ini, kalau ini terang di atas gelap atau gelap di atas terang, kedua-duanya terbaca dengan baik. Nah, bedakan dengan yang sebelah ini Bapak Ibu ya, sebelah kiri, sebelah kanan. Ini kurang pas, meskipun sama-sama diberi frame, sama-sama diberi background, tapi yang ini karena pemilihannya kurang tepat, kontras warnanya kurang sesuai,
maka ini satunya jelas, satunya tidak jelas atau buram. Nah, di situ Bapak Ibu bisa menilai kira-kira pentingnya kita menyelesaikan. Duh, saya sampai belibet ini Bapak Ibu. Menyerasikan warna. Nah, itu maksudnya ya. Kita penting untuk menyelesaikan warna itu. Berikutnya, kalau memang kita memerlukan sebuah desain, itu perlu diberi yang namanya space, white space atau space putih kosong di antara unsur-unsur desain layout halaman. Nah, ini biasanya digunakan untuk desain majalah atau surat kabar. Nah, itu diperlukan. Kalau memang kita ingin ya memberikan jeda atau istirahat untuk mata sehingga tidak terlalu lelah dalam melihat desain kita yang padat. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu. Nah, ini cara penempatan yang pas seperti ini. Nah, ini kita beri jeda di area sininya, kemudian ini baru judul. Nah, kita menghindari yang seperti ini. Nah, kita sering ya Bapak Ibu kalau membuat kadang-kadang gambarnya kita taruh di tengah itu. Biasanya kalau kita membuat menggunakan kolom koran ya di Microsoft Word itu, nah ini seringnya kita taruh di tengah ini ya gambarnya. Nah, yang baik, jeda yang baik atau kekosongan yang baik itu jangan diletakkan di tengah, tapi bisa diletakkan di samping sehingga itu memperindah ya. Beda ya Bapak Ibu, ini lebih indah, lebih estetik, nah, lebih menarik. Nah, dibandingkan dengan kita menaruh kekosongan itu di sebelah tengah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Yang tip berikutnya, sesuaikan warna dengan target audiens. Nah, Bapak Ibu, ini kan guru macam-macam ya. Ada dari guru berbagai jenjang, ada dari TK, PAUD dan sebagainya. Pentingnya kita mengerti audiens yang ingin kita sampaikan. Kalau misalnya bicara dengan anak-anak, mungkin full color oke. Tapi kalau bicara dengan orang yang sudah berpendidikan tinggi, misalnya dengan mahasiswa atau dengan anak di SMA, tentu berbeda. Kalau terlalu banyak warna itu mereka juga akan kurang senang Bapak Ibu ya. Jadi cocokkan keserasian warna itu dengan jenis target audiens yang kita miliki, dengan siswa kita, dengan siapakah kita ingin mentargetkan desain itu. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari bagaimana menyelesaikan pemilihan warna, kemudian target audiens. Nah, ini karena CNN itu target pembacanya siapa Bapak Ibu? Mestinya ya tidak mungkin kan anak TK membuka CNN. Nah, mestinya biasanya ya orang yang senang berita, politikus, orang-orang yang mungkin juga mahasiswa, dosen dan sebagainya, maka itu akan menyukai ya penataan, pemilihan huruf yang tidak terlalu mencolok tapi sederhana namun elegan. Nah, seperti itu. Nampak jelas apa yang ingin disampaikan, tidak terlalu kosong desainnya, dan kemudian juga keterbacaan dari informasi itu bisa dilihat dengan baik. Nah, yang berikutnya tentukan warna dominan. Nah, ini Bapak Ibu kalau membuat sebuah desain ya, itu sebaiknya menggunakan warna-warna dominan tertentu saja. Kita mungkin satu warna yang apa ya istilahnya ya, mendominasi dari desain kita itu sekitar 60% dan 30 sisanya itu warna kedua dan yang lain itu 10%. Nah, jadi kita harus menentukan warna apa yang dominan. Jangan semuanya disamaratakan sehingga desainnya itu nanti akan campur baur warnanya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Jadi ada yang lebih menarik ya kalau kita menggunakan warna yang utama itu satu, yang 60% tadi, dan warna yang kedua 30%, dan warna yang ketiga itu adalah 10%. Nah, itu saja Bapak Ibu. Jangan menggunakan terlalu banyak warna, itu akan apa ya, bahasanya itu kurang menarik kalau kita terlalu menggunakan banyak warna. Ya cukup 2 atau 3 warna, itu sudah baik. Yang berikutnya, jangan tabrakkan font ya langsung dengan foto yang ramai. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu membuat sebuah apa ya, header ya, header itu tampilan atas ya, tampilan atas di sebuah site. Nah, itu
Kan biasanya menggunakan foto, nggih, fotonya panjenengan dipajang gitu kan, gede banget gitu, terus dikasih tulisan. Nah, biasanya kan gitu ya bikinnya. Nah, sebaiknya kalau membuat seperti itu jangan ditabrakkan langsung, tetapi kita bisa menggunakan alternatif, misalnya di belakangnya itu dikasih dulu nih Bapak Ibu ya, seperti kotak, bingkai atau apa, terus kita transparansikan atau kita kurangi kecerahannya. Nah, sehingga itu akan membuat warna menjadi lebih terbaca. Beda ya Bapak Ibu, ini sangat jelas. Dan ini juga menjadi apa ya, saling menutupi, saling bertentangan seperti itu. Jadi kita sebaiknya menggunakan, kalau ada foto yang di situ kita pengen tulis tag, maka kasih belakangnya itu dengan lapisan seperti itu. Yang berikutnya gunakan sedikit efek. Nah, ini biasanya kalau Bapak Ibu pakai Canva misalnya ya, itu animasi gitu dipakailah semua, atau pakai PowerPoint misalnya, semua animasi digunakan. Yang lihat sampai bingung Bapak Ibu, ini gerak terus tulisannya, ini kapan kita bisa baca ya. Mungkin karena saking senangnya animasi, maka Bapak Ibu gunakan semua efek. Nah, sebaiknya Bapak Ibu dalam membuat sebuah desain itu kita tidak terlalu menggunakan banyak efek, karena akan membuat bingung juga membaca, dan juga akan kelihatan kurang bagus ya kalau terlalu banyak menggunakan efek. Nah, ini contoh. Nah, bagaimana yang sederhana tidak terlalu mencolok akan terlihat lebih bagus. Nah, ini contohnya ya. Ini terbacanya juga lebih bagus. Terus tidak terlalu banyak efek. Nah, ini kan dikasih efek ini fontnya ya, di belakangnya dikasih warna, kemudian juga tulisannya ini juga ditebalkan seperti itu. Nah, lebih jelas yang seperti ini, keterbacaannya akan lebih baik. Tapi kita melihat situasi dan kondisi Bapak Ibu ya. Kalau kita memang membutuhkan itu, maka silahkan Bapak Ibu gunakan. Tapi kalau selagi kita tidak membutuhkan, kita hindari banyak efek. Yang berikutnya, jangan merenggangkan foto maupun font. Nah, Bapak Ibu kadang-kadang kalau kita mengedit ya, ini kok kurang besar, kita tarik seenak kita. Nah, kita tarik seenak. Akhirnya kan gambarnya molor, nggak pas. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini sengaja kita carikan yang mening. Nah, biar Bapak-bapak ini cerah ya kalau melihat ibu-ibu yang bagus ini. Loh, ini Pak Tulus mesti seneng ini kalau saya tampilkan yang begini nih ya. Nah, ini tidak dilebarkan Bapak Ibu ya, jelas. Nah, kita tampilannya juga baik. Kalau ini kita tarik, kita besarkan, nah ini sehingga membuat tidak proporsional. Termasuk juga huruf ya, kalau kita tarik, apalagi nariknya hanya satu arah ya, tidak kita dari sudut. Nah, sebaiknya kalau menarik itu dari pojok ya Bapak Ibu, supaya atas dan bawahnya kena. Kalau kita langsung tarik, kadang kita nariknya itu enggak seimbang, itu akan mengakibatkan ini ya, fotonya jadi enggak sesuai. Yang berikutnya, ini ada tambahan tip lagi. Nah, bagaimana sebaiknya kita dalam membuat desain itu, jangan lupa Bapak Ibu kalau punya ide, tentukan ide dulu. Terus bermain dengan simetris ya, gunakan keseimbangan. Kemudian buat sesimpel mungkin, jangan terlalu rumit. Nah, sebetulnya kalau Bapak Ibu pakai Canva, Bapak Ibu melihat Canva, template-template di Canva itu gimana? Enak tuh ya, enak dilihat, gampang. Kayaknya itu tinggal ngedit-ngedit sudah jadi bagus. Nah, Canva sangat menerapkan ilmu-ilmu terkait desain dan warna dan sebagainya itu. Nah, sehingga ketika kita menggunakan template-templatenya tanpa kita melakukan perubahan banyak, itu sudah menarik. Ya, memang dari sananya bagus. Nah, itulah kenapa kita hari-hari ini banyak para Bapak Ibu guru itu rata-rata menggunakan Canva, tidak lagi menggunakan mungkin kalau dulu ya Bapak Ibu desain itu kan hanya Corel, Photoshop. Nah, sekarang itu hampir semua Bapak Ibu sudah menggunakan Canva rata-rata ya. Saya juga begitu, Bapak. Yang berikutnya, jangan takut pada skala. Nah, kalau memang skala itu diperlukan ya untuk kualitas gambar yang baik, ya Bapak Ibu tidak perlu takut menggunakan skala-skala yang besar supaya hasil gambarnya baik. Kemudian psikologi warna. Nah, ini sesuaikan dengan audien Bapak Ibu, sasaran Bapak Ibu. Lalu ilustrasi ya. Jadi dalam mendesain itu perlu namanya ilustrasi atau intuisi atau apa bahasanya Pak Joko itu yang biasanya
bagus itu dalam membuat itu ya Bapak Ibu. Nah, itulah sedikit tips Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya adalah mari mencoba membuat desain. Nah, Bapak Ibu. Ya, setelah Bapak Ibu tahu tip-tip yang tadi, nah maka Bapak Ibu sudah saatnya untuk membuat desain. Nah, sebelum Bapak Ibu membuat desain, kita akan ini ya, lihat desain yang sudah kita buat pada portofolio digital. Nah, kalau tadi Bapak Ibu sudah menyebutkan, nah ada yang tadi menyebutkan bahwa sebuah portofolio digital itu adalah kumpulan dari karya-karya, kumpulan dari dokumen, kumpulan dari pencapaian, kumpulan dari materi-materi, itu semua betul Bapak Ibu. Jadi dengan membuat portofolio digital, Bapak Ibu ibaratnya memiliki sebuah space yang itu bisa digunakan untuk diisi apapun yang Bapak Ibu miliki yang berharga yang bernama aset digital. Taruh semuanya di situ, maka Bapak Ibu akan mudah untuk membagikan, mudah untuk digunakan siapapun ya. Kemudian juga Bapak Ibu ketika membutuhkan satu saat, Bapak Ibu tidak lagi mencari di mana flash disk saya, di mana hard disk saya, laptop saya kena virus. Nah, itu akan hilang. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah tinggal buka www, itu sudah ketemu semua file Bapak Ibu sudah tersimpan dengan baik di sana. Saya akan memberikan contoh ya Bapak Ibu. Ini nanti saya minta Bapak Ibu untuk melihat-lihat. Nah, melihat-lihat dari apa ya? Yang sudah kita pernah buat. Nah, Bapak Ibu ya. Saya akan tayangkan kepada Bapak Ibu hasil halaman. Nah, ini sebentar. Kita akan masuk ke halaman site saya. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Tampil belum ya? Ini saya stop dulu coba. Mungkin belum tampil ya. Kalau saya belum berpindah ke site, belum tampil ya. Saya akan share screen saja. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah bisa melihat layar saya. Dan kita akan melihat tampilan site. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Saya yakin kalau secara teknis nih Bapak Ibu sudah mahir-mahir lah. Sudah pernah membuat ya portofolio digital. Nah, maka Bapak Ibu bukan menjadi satu kendala. Nah, nanti kita akan lihat yang menurut Bapak Ibu perlu Bapak Ibu tanyakan saja. Nah, ini yang kemarin saya pelajari Bapak Ibu bersama Pak Tulus, Pak Joko di Malang. Alhamdulillah kita diajak untuk belajar kembali tentang bagaimana mendesain sebuah portofolio digital. Nah, kebetulan ini pakai Google Site Bapak Ibu ya. Karena yang saat ini sudah lengkap, nah itu secara menu dan sebagainya itu ya Google Site ini yang paling gampang Bapak Ibu bisa gunakan. Bapak Ibu bisa pakai email pribadi atau Bapak Ibu bisa gunakan ini ya email akun belajar. Nah, ini akan sangat bagus ketika Bapak Ibu menyimpan filenya nanti di sana kemudian ditaruh di dalam sebuah satu site seperti ini. Ini tampilannya. Ini akan saya bagikan ke Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan amati. Nanti kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu tanyakan. Dan nanti kita akan mempraktekkan satu saja ya Bapak Ibu, satu halaman. Ini saya kirim di chat nih Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu amati. Setelah Bapak Ibu amati, Bapak Ibu boleh memberikan umpan balik. Nah, di menu umpan balik. Nah, ini boleh Bapak Ibu berikan masukan. Ini masukan yang di site saya ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu isi, tapi yang wajib itu adalah umpan balik dari BPGP yang nanti akan dibagi sama Pak Yoyo. Nah, kalau ini tidak wajib Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu isi ya oke, tidak isi ya tidak apa-apa. Nah, ini contoh saja. Kalau misalnya saya ingin membuat umpan balik biar bisa saya tampilkan di dalam sajian data, itu akan bisa kita buat seperti ini. Jadi ada grafiknya, kemudian nanti dari pengunjung yang mengisi itu akan langsung berubah di sini. Nah, kita mulai dari home. Kita buatnya home saja ya Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan, boleh ya. Jadi setelah melihat-lihat, oh saya kok pengen tanya yang itu. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Jadi nanti poin-poin saja, tidak semuanya kita bahas Bapak Ibu ya. Nanti kalau kita bahas semua, ini Bapak Ibu ya. Sebagian besar Bapak Ibu sudah paham lah. Nah,
ini kita mulai dari membuat banner, Bapak Ibu. Nah, cara gampang membuat banner ya pakai Canva. Bapak Ibu gunakan saja template yang ada di Canva, bagus-bagus. Warnanya juga sudah serasi karena mereka sudah menggunakan ini ya Bapak Ibu, sudah menggunakan ilmu desain itu sudah luar biasa, sehingga apapun yang ada di template Canva itu bagus, enak dilihat, terbaca, dan ya kita nggak usah ngedit itu sudah oke. Saya jarang Bapak Ibu saya edit tuh ya, apa adanya tinggal saya tambahkan gitu aja, itu sudah menarik. Mana ya, saya cari dulu template-nya yang sudah ada, nanti kita contoh di bawahnya. Misalnya ini adalah mana ya? Oh ini header. Nah, header. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ini header yang saya buat dari Canva, yang saya gunakan untuk set itu ini Bapak Ibu. Nah, saya dulu ketika saya membuat yang pertama ya, yang set yang pertama itu masih menggunakan banyak animasi. Dan itu setelah saya mendapatkan dari BPGP, nah sehingga itu saya kurangi, saya tidak menggunakan banyak animasi lagi. Nah memang betul Bapak Ibu, ketika kita baru awal itu kadang-kadang senang dengan animasi. Ini headernya tanpa animasi Bapak Ibu. Nah kalau Bapak Ibu mau menggunakan yang ada animasinya juga boleh. Nanti ketika Bapak Ibu menyimpan, Bapak Ibu simpan saja dalam format GIF. Nanti bisa Bapak Ibu unduh. Dan itu ketika Bapak Ibu tempelkan di dalam site itu juga akan bergerak. Nah itu yang kalau Bapak Ibu pengen ya supaya site-nya itu bergerak, nah, boleh. Tapi saya tidak. Ini saya memang nonaktifkan untuk animasinya. Saya cukup gunakan gambar saja. Nah itu Bapak Ibu. Ini gambar biasa, gambar gedung. Ini juga foto anak didik murid yang dulu saya pakai profil. Terus gambar ini kita cari ya di elemen. Nah ini Canva itu kan enaknya gini Bapak Ibu ya. Kita cari gambar pendekar itu sudah muncul Bapak Ibu. Setelah itu kita transparansikan, nah, sehingga nanti akan sedikit memudar warnanya. Loh, ini banyak sekali gambar-gambar yang bisa kita gunakan. Nah, kalau warnanya kurang serasi kita ganti saja warnanya menyesuaikan dengan warna background supaya tidak terlalu banyak warna. Seperti tadi yang kita berikan tip-trik itu tadi Bapak Ibu. Oke, saya kira kalau mendesain nempel-nempel begini kan Bapak Ibu sudah jago. Nah, jadi ini ketika sudah jadi ya sudah Bapak Ibu. Untuk template-nya Bapak Ibu bisa klik desain. Nah, di sini kan banyak template. Nah, cari aja yang menurut Bapak Ibu oke. Nah, ini kok temanya merah putih ya. Ini kok kemerdekaan mau pakai ini. Boleh Bapak Ibu klik, nanti gambarnya disesuaikan. Diganti dengan fotonya Bapak Ibu. Nah ini kan tinggal kita klik sudah masuk ini Bapak Ibu. Loh, tinggal kita edit, kita ganti-ganti. Secara keterbacaan ini sudah bagus sekali Bapak Ibu ya. Jadi enak ya ketika kita mengedit sedikit saja itu sudah bisa. Mohon saya diingatkan ya kalau waktunya sudah habis ya Pak. Karena kadang-kadang belanjur saja tidak tahu remnya ini. Sudah belum ya? Ini belum, masih 8:30, 9. Gimana? Masih 15 menit, Pak. Oh, 15 menit. Siap ya, 15 menit. Nah, ini saya percepat. Nah, ini ya oke, saya kira ini Bapak Ibu untuk ngedit-ngedit di sini sudah oke. Kemudian gambar-gambar yang tidak kita miliki maka kita unggah dulu. Nah, kita unggah. Maksudnya tidak kita miliki itu di Canva nggak ada, kayak logo sekolah kan di Canva nggak ada. Nah, ini kita unggah. Bapak Ibu unggah dari komputernya Bapak Ibu ya, dari filenya Bapak Ibu cari logo mana ya lah ini. Termasuk fotonya panjenengan. Nah, kalau Bapak Ibu punya foto, nah kasih foto biar bagus, kasih foto. Nah, ini tak kasih foto juga anak-anak gambarnya. Oke, yang bisa diunggah bisa gambar, video, audio. Nah, kalau mau ada suaranya, tapi kalau terlalu berat itu juga nggak bagus ya Bapak Ibu untuk site. Karena kalau dibuka lama itu kan orang juga wah ini kok terlalu lama ya kita buka ya. Nah, sehingga orang itu juga akan tidak sabar. Nah, akhirnya cari yang lain nah, gitu. Jadi kita hindari kalau itu terlalu berat apalagi untuk halaman site. Nah, kalau ini sudah selesai Bapak Ibu unduh. Nah, Bapak Ibu unduh, bagikan, unduh, nanti akan jadi gambar. Nah, setelah Bapak Ibu jadi gambar, Bapak Ibu sekarang membuat site-nya, langkah membuat site-nya. Langkah membuat site-nya berarti Bapak Ibu bisa memulai dari ini ya, saya contohkan
karena ini rata-rata Bapak Ibu adalah CGP, saya yakin untuk langkah-langkah step-stepnya sudah tahu, cuma ini hanya mengulas sekilas saja. Supaya Bapak Ibu mengingat kembali saja, dan juga nanti kalau memang ada yang belum sama sekali, Bapak Ibu bisa memutar kembali. Ini kita ulas sekilas. Bapak Ibu klik saja di drive-nya. Nah, nanti akan masuk ya di drive-nya. Waduh, passwordnya ini apa ya? Lupa atau enggak ini? Mudah-mudahan benar. Ya salah. Biar gini aja Bapak Ibu. Saya akan membuka yang satunya. Nah, nanti kan daripada mengingat-ingat password nanti habis. Kita akan membuka yang versi ininya ya Bapak Ibu, versi editnya. Nah, untuk memulainya ya Bapak Ibu kan di Google, masuk ke Google Drive, nanti ada pilihan New. Setelah itu pilih yang Site. Nah, Google Site itu ada. Kan ada new folder, ada new site, ada new slide, ya. Bapak Ibu pilih yang Google Site. Nah, itu nanti akan masuk di site Google ini. Setelah itu Bapak Ibu tinggal memberikan tadi yang pertama adalah header. Bapak Ibu masuk ke pemberian header tadi. Nah, ini masih belum masuk ke site-nya. Setelah Bapak Ibu beri header, boleh dikasih pembatas ya, dikasih garis red itu di menunya Google Site nanti ada. Sebentar ini masih loading. Nah, ini mohon maaf saya off cam ya Bapak Ibu. Ini oke, mohon maaf Bapak Ibu, ya saya terlempar. Nah, ini karena internetnya nggih Bapak Ibu. Dari kita berada di desa ya Sabarnet ini ya. Nggak ada pilihan lain selain Sabarnet. Mohon izin saya share screen lagi di waktu yang tersisa. Ini halaman desain set saya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi di menu ini Bapak Ibu, ini kita bisa kasih gambar yang tadi sudah kita bikin ya. Kita kasih di sini. Nah, selanjutnya kita untuk membuat button ini kita pakai tombol button. Ya, jadi di Google Site sudah ada menunya tombol button. Nah, di sini nih seharusnya muncul nih karena internetnya belum on, belum 100% untuk kembali sehingga menu ini belum tampil Bapak Ibu. Coba saya klik dulu. Nah, kalau nanti di sini sudah ada, Bapak Ibu bisa kasih tombol. Nah, tombolnya ini bisa dikasih ini Bapak Ibu ya, link. Nanti ketika diklik home dia akan menuju ke halaman home. Ketika diklik profil dia akan ke halaman profil. Itu tinggal kita buat halamannya, nanti tinggal kita arahkan ke mana. Nah, ini internetnya tidak stabil. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke, yang penting Bapak Ibu sudah mengunjungi, nanti bagian mana yang ingin Bapak Ibu tanyakan, itu yang akan kita bahas. Kalau ini kan hanya foto-foto ditemplei, tagnya kalau Bapak Ibu kesulitan, minta bantuan dengan ChatGPT, nanti biar dibuatkan tag yang gampang untuk membuka. Nah, itu langsung tinggal copy, selesai. Kemudian untuk gambarnya kita kasih frame dari Canva tadi, kita tempelkan di situ, bisa. Nah, ini contoh ya. Nah, termasuk kita bisa menaruh pengumuman. Kita taruh pengumuman. Nah, ini yang kemarin kita, ini ya Bapak Ibu, yang kemarin kita berikan. Ini proposal dari yang disusun oleh Pak Tulus di kegiatan KGP. Ini ketika kita klik, kita akan membuka halaman file ya yang sudah dibuat. Ketika kita klik daftar, dia akan menuju ke form pendaftaran. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sayangnya ini tombolnya belum keluar nih. Di sini ada menu-menu nanti Bapak Ibu ya, menu-menu dari Google Site.
Saya yakin Bapak Ibu untuk membuatnya Bapak Ibu sudah tidak ada kesulitan saya kira untuk teknis ya. Nanti kalau ada boleh ditanyakan saja. Kemudian untuk bagian bawah ini pakai gambar yang ini Bapak Ibu yang bergerak ya, yang langsung tampil berikutnya. Itu juga di Google Site ada menunya ya. Ada menunya, nanti Bapak Ibu bisa gunakan. Kemudian untuk pesan singkat ini pakai aplikasi pihak ketiga. Bapak Ibu bisa klik dari link saya itu di halaman home, nanti akan dibawa masuk, daftar dulu, login. Setelah itu di copy kode HTML-nya, nanti dimasukkan di sini. Secara otomatis itu akan bisa jadi kiriman pesan singkat. Lokasi mengajar itu kita pakai peta. Nah, peta itu sudah ada terintegrasi dengan Google Site. Bapak Ibu masukkan saja alamat sekolahnya mana, nanti akan ada peta itu. Bapak Ibu copy kodenya, masukkan dalam Google Site. Nah, kalau kita klik di Google Site ini kan nanti ada pilihan Bapak Ibu ya. Ada menyisipkan gambar, menyisipkan kode, dan seterusnya itu. Nah, sayangnya ini belum tampil menunya ya, karena internetnya ini keluar-keluar Bapak Ibu. Mohon maklum karena di desain seperti ini Bapak Ibu. Jumlah pengunjung ini kita pakai hit counter yang sudah tersedia pihak ketiga lagi. Bapak Ibu kalau pengen ya supaya site-nya itu nanti tahu pengunjung dari negara mana yang berhasil mengunjungi situsnya Bapak Ibu, itu bisa menggunakan hit counter ini. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu copy juga nanti kodenya, nanti tinggal tempel di sini jadi. Yang bawah ini sebetulnya ada logo-logo. Kalau Bapak Ibu sudah mengunjungi site ya, nanti ada logo-logo. Logo-logo itu gambar biasa yang kita masukkan. Kemudian link sosial media itu adalah sosial media yang sudah Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu insertkan ke dalam site ini, lalu pastekan alamatnya. Nah, alamatnya itu yang misalnya kalau Facebook ya www.facebook.com/ namanya Bapak Ibu itu yang di profil itu. Nah, itu dikopikan ke situ, nanti akan muncul. Nah, di sini link sosial medianya. Sehingga itu memudahkan pengunjung. Isinya apa saja selain home ada, nah seharusnya di sini muncul nih Bapak Ibu. Karena berhubung tidak ada menunya ya, Bapak Ibu bisa telusuri itu dari link yang saya bagikan. Nah, itu terkait tentang membuat site. Kalau ada yang Bapak Ibu pengen tanyakan dari apa yang sudah saya tampilkan ini, ya meskipun tidak terlalu bagus Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu ada yang bisa lebih bagus dari ini, saya yakin banyak. Nah, nanti kalau ada yang ingin disampaikan, ditanyakan dari menu-menu ataupun apapun, bagaimana cara membuat ini, bagaimana cara membuat itu, Bapak Ibu bisa tanyakan. Nanti akan kita bahas per item ya Bapak Ibu, per itemnya yang mana saja yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Oke, sekarang kita akan kembali ke slide. Nah, ini karena waktunya tinggal sedikit. Nah, setelah Bapak Ibu bisa membuat desain site tadi, maka Bapak Ibu sebelum memulai membuat site, Bapak Ibu perlu menyimpan aset-asetnya, bisa di Google Drive, Dropbox, OneDrive, atau dimanapun. Terus jangan lupa di kelompok-kelompokkan. Bapak Ibu kalau membuat drive kan sudah tahu ya, di kelompok-kelompokkan itu biar memudahkan kita dalam mencari aset-aset yang sudah kita miliki. Nanti misalnya yang berhubungan dengan publikasi, nah itu dikasih folder publikasi supaya nanti kalau kita mencari lagi itu gampang. Terus nanti yang hubungannya dengan sertifikat-sertifikat, nah Bapak Ibu bisa simpan di menu sertifikat. Nah itu memudahkan kita ya kalau Bapak Ibu sudah melakukan ini tadi, melakukan penyimpanan dengan diurutkan, dengan diberi folder, minimal juga diberi nama ya, jadi diurutkan buat folder beri nama. Itu bagaimana cara kita mengelola file-file yang sudah kita buat ya, aset-aset digital yang sudah kita buat supaya mudah untuk kita cari dan gunakan. Setelah Bapak Ibu punya ya diberdayakan supaya aset-aset kita itu bisa menjadi media belajar. Jangan disimpan saja sampai Bapak Ibu sendiri lupa kalau sudah punya file itu, kadang terus ngopi materi lagi, padahal sudah pernah ngopi lagi. Nah itu karena dikumpulkan saja, tidak pernah digunakan. Silakan Bapak Ibu gunakan, berdayakan sebagai media pembelajaran atau di-share di sosial media sehingga temannya itu bisa mendownload atau dipublish di site-nya Bapak Ibu, itu juga termasuk sudah memberdayakan. Itu cara mengelola aset digital ya Bapak Ibu, supaya tidak ini ya, tidak
beku, tidak hanya disimpan saja. Nah, sekarang masuk ke menata halaman. Ini ada langkah-langkah singkatnya. Yang pertama tadi sudah kita membuat header ya. Bapak Ibu sudah membuat headernya tadi bagaimana, sudah kita berikan contoh dan sebagainya pakai template. Saya hanya pakai template saja Bapak Ibu, tidak saya tambah-tambah macam-macam. Yang berikutnya adalah membuat plot halaman. Nah, ini sebetulnya di menu ini ada. Bapak Ibu tinggal pilih plotnya ya, plotnya mana, saya ini belum muncul. Coba saya enter sekali lagi, barangkali bisa munculkan menu. Nah, ini namanya plot Bapak Ibu, blok ya, kalau bisa namanya blok. Nah, ini, nah Bapak Ibu plot. Nah, kira-kira kalau modelnya kayak gini, berarti saya pakai plot yang ini. Loh, ada gambar sesuatu atau video, terus ada tulisannya. Loh, berarti saya pakai plot yang ini. Terus yang kedua, ada tulisan, terus gambar. Nah, berarti saya menggunakan 2 gambar atau 3 gambar ini. Nah, itu mengeplot itu semudah itu, Bapak Ibu, tinggal klik gitu aja. Lalu kalau gambar bergerak ini pakai Emacs ini ya, Emacs carousel. Nah, ini mocone pas toh gak, nanti biar dikoreksi sama Bapak Ibu yang bisa bahasa Inggris nggih. Nah, terus apalagi yang ini tadi map ini saya masukkan dari map ya. Di sini sudah ada nih Bapak Ibu. Nah, map. Nah, Bapak Ibu tinggal klik, masukkan alamatnya, nanti copy kodenya, masukkan ke sini. Ini kalau Bapak Ibu klik, ini kan akan muncul loh. Nah, ini loh ya, yang tadi saya tunggu-tunggu itu ini baru muncul. Nah, ini ada kode. Ini untuk kode-kode embed yang Bapak Ibu bisa sematkan. Nah, dalam bentuk HTML. Nah, nanti ini Bapak Ibu tinggal copy, paste di sini HTML-nya, nanti akan menjadi sesuatu. Termasuk kalau pakai pihak ketiga itu yang di copy adalah kode embednya. Seperti menggunakan hit counter ini atau menggunakan pesan singkat ini. Nah, ini juga pakai ini kode HTML-nya. Loh, iki gak gawe Bapak Ibu ya. Kita tinggal copy. Nah, sudah ada yang mengenerate, Bapak Ibu tinggal klik situsnya, nanti daftar, lalu masukkan, kemudian generate, jadi copy taruh sini, maka akan jadi. Nek gawe ya aku dhewe megah Bapak Ibu ya, karena itu menyita waktu. Nah, jadi ini nanti bisa diklik, Bapak Ibu bisa kirimkan singkat. Terus logo-logo ini yang saya maksud. Nah, sponsor BPGP jangan lupa kita tampilkan. Kemudian logo-logo yang lain-lainnya adalah logo-logo kegiatan kita yang bisa kita tambahkan di header. Kalau kita footer, sorry. Kalau di footer ini akan muncul otomatis di semua site. Nah, ini page-nya Bapak Ibu itu pasti akan muncul otomatis. Jadi yang sifatnya ini pengen kita munculkan terus-menerus, taruh di dalam footer Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu taruh apa yang pengen dimunculkan itu taruh di dalam footer. Nanti ketika kita klik halaman publikasi, loh kok suwi. Nah, internetnya Sabarnet. Nah, ini akan muncul loh secara otomatis, ini akan ikut terus karena kita taruh di dalam footer. Termasuk link sosial media itu saya pakai link sosial media yang ada di sini. Nah, nanti tinggal kita beri alamat email daftar, terus nanti kita akan masuk alamat akun dari masing-masing sosial media kita nanti akan otomatis masuk. Loh, internetnya ini Bapak Ibu tidak stabil. Terus kalau Bapak Ibu punya karya, loh tadi Bapak Ibu ada yang menyebut ya kumpulan karya, kumpulan buku. Wah, Bapak Ibu yang jago nulis, seperti Pak Joko itu koran-korannya banyak. Nah, pasti akan dipublis di dalam site-nya Pak Joko misalnya kayak gitu. Nah, termasuk Bapak Ibu bisa menyisipkan tulisan berjalan. Nah, ini Marquee. Nah, ini bisa di-copy dari situs-situs internet banyak. Nah, kalau pengen ada berhentinya, diberi perintah stop. Jadi ketika kursor diarahkan, ini akan berhenti. Sehingga informasinya itu akan terbaca, memudahkan pengguna. Intinya gitu Bapak Ibu. Nah, terus klik daftar. Ini tinggal kita sisipkan link saja. Nah, linknya kemana? Ke link workshop, ke linknya Bapak Ibu yang sudah kemarin daftar itu ya. Kalau ini linknya kemana? Ini linknya ke proposalnya Pak Tulus yang dibuat di kegiatan kita itu lah. Nanti ketika ini diklik, misalnya dia belum mau daftar, mau pelajari dulu lah, bisa diklik dulu sehingga nanti bisa belajar. Kayak gitu Bapak Ibu membuat menu-menu. Nah, ini pembatas yang tadi saya maksud pembatas. Pembatas itu pakai ini Bapak Ibu ya. Terus untuk membuat tulisan supaya ada kotaknya begini, nah kita pakai spacer. Nah, spacer ini, spacer. Memang ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu senang ngotak-atik ya
akhirnya ya akan pengen coba ini, pengen coba itu, dikasih ini, dikasih itu. Nah, itu menjadi satu hal yang Bapak Ibu bisa mengasihkan ya, kalau Bapak Ibu punya waktu yang luang dan ya senang dalam mengutak-atik, memberikan ini itu, ditambahi dan sebagainya. Itu bisa menjadi satu kegiatan yang menyibukkan panjenengan. Kalau panjenengan lagi kosong, nah, bisa mengutak-atik kembali. Nah, saya hanya membuat satu header saja untuk saya pakai di semua tampilan layar. Nah, ini juga pakai pihak ketiga, Bapak Ibu ya. Jadi kita menggunakan apa sini? Saya kok lupa. HTML Flip HTML5. Nah, supaya bisa membuat rak buku ini. Nah, rak buku ini pakai Flip HTML5 dan ini juga pakai kode. Jadi yang kita copy itu adalah kodenya, kita embedkan loh. Ngeten iki jenengan mboten sandamel, jenengan daftar saja di fliphtml5.com. Ini alamatnya Bapak ya, fliphtml5.com. Terus nanti daftar, bukunya dimasukkan dalam format PDF. Nanti raknya itu akan dibuatkan, tinggal jenengan copy. Nah, caranya supaya bisa mengcopy, diklik begini. Nah, pilih yang embed. Embed itu dibenamkan, disisipkan. Nah, setelah itu jenengan klik, kopikan di sini, paste. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, ada rak-rak begini. Jenengan juga bisa memasukkan selain pakai Flip HTML5, pakai Flipbook, ini juga bisa. Ini saya pakai Flipbook. Nah, bisa di-download tuh. Misalnya jenengan punya laporan apa, ini kebetulan laporan kegiatan praktisi mengajar. Nah, saya karena enggak, daripada disimpan, nah kita taruh sini. Barangkali ada mau download, bisa langsung di-download. Boleh. Ini terbuka untuk panjenengan kalau mau loh ya. Terus apa dan lain sebagainya ini. Nanti kita akan lengkapi. Jam 9 kurang 2 menit. Mungkin sudah habis waktu saya. Mungkin seperti itu dulu Bapak Ibu ya. Ini sebelum kita ke kesimpulan. Tadi sudah sampai ke membagi plot halaman, sudah memasukkan aset, yang memasukkan foto jenengan, video dan macam-macam, masukkan aset itu. Sudah publikasi dan evaluasi. Publikasi di dalam Google Site itu bisa dengan berbayar dan tidak berbayar. Kalau Bapak Ibu pengen supaya alamatnya tidak terlalu panjang, diberikan domain nama ya, boleh, tapi itu berbayar. Di sini sepertinya ada menunya, pilihan untuk membelikan domain. Tapi kalau Bapak Ibu mau yang gratis, nah itu maka langsung dipublish saja, maka akan sudah tersimpan ya, sudah tersimpan. Ini saya kembalikan saja biar nggak lemot. Sudah tersimpan dan bisa diakses oleh siapapun. Bapak Ibu tinggal bagikan linknya ini, nanti bisa di copy kepada rekan-rekan atau siapapun biar bisa mengakses. Itu nggih Bapak Ibu untuk terkait dengan materi kaitannya dengan publikasi. Nah, selanjutnya terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan. Setelah ini kuis lagi. 1 kali, baru setelah itu tanya jawab. Dalam dunia digital saat ini memiliki sebuah portofolio digital yang terorganisir, menarik, mudah diakses, sangat penting. Loh, makanya Bapak Ibu, BPGP menyuruh Bapak Ibu membuat portofolio digital karena penting ya. Ini tidak hanya membantu panjenengan dalam mempresentasikan diri dengan baik, tapi juga mempengaruhi cara orang lain dalam memandang dan menilai keterampilan potensi panjenengan. Makanya panjenengan kalau punya potensi sertifikat itu pajang semuanya di situ, biar nanti Bapak Ibu bisa berbagi kepada yang lain. Itu kesimpulannya. Nah, sebelum Bapak Ibu kita buka sesi tanya jawab, saya akan memberi kuis. Nah, ini nanti kita akan lihat rankingnya ya. Kita Bapak Ibu kira-kira berubah nggak rankingnya itu. Nah, jangan lupa hadiahnya nanti minta sama moderator atau Pak Joko ya. Itu yang akan memberi hadiah ya. Saya tidak memberi hadiah panjenengan. Hadiahnya hanya mudah-mudahan ilmu yang bermanfaat ataupun apa yang kita bagi pada malam hari ini. Oke, Bapak Ibu, saya akan membuatkan Bapak Ibu sebuah pertanyaan. Levelnya adalah C4 dan C5, nah, yaitu menganalisa dan mengevaluasi. Pertanyaannya saya buat dulu pakai AI Bapak Ibu ya, biar saya tidak perlu mikir pertanyaannya, biar dibuatkan saja.
Nah, pilihan ganda ya Bapak Ibu, pilihan ganda saja biar Bapak Ibu gampang. Nah, 1 apa 2 ya? 1 dulu. Nah, ini saya simpan dulu. Nah, sekarang saya buat lagi. Ini tadi yang mengevaluasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kira-kira yang mana ini saya simpan juga. Oke, sekarang saya akan ujikan ke Bapak Ibu. Nah, ya ini saya tutup dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita akan silakan Bapak Ibu menjawab. Nah, ini kan penentuan ranking ini ya. Dua soal terakhir. Ada yang Belum cepat berubah, tadi Kak, jawabnya loh ya. tampilannya. Belum berubah Apa? tampilannya. Oh ya, sorry. Lali Bu. Bapak Ibu bisa lihat di HP ya. Di HP juga muncul. Ini saya inikan dulu. Saya siapkan dulu. Nah, sudah tampil ya? Ya, sudah 8 yang menjawab. Sudah 8. Ayo Bapak Ibu, ini kita akan lihat. Kita intip dulu siapa yang sudah menjawab ini. Sorry. Oh, banyak yang jawab D ya. Kayaknya Bapak Ibu ngerpek tadi ya. Oh, iya. Loh, belum menjawab 42. Wah, ini jangan-jangan Bapak Ibu sudah dalam alam mimpi ya ini ya. Belum ya, mudah-mudahan ya. Ini yang menjawab 11. Oke, kita tunggu 15 saja. 15 saja. Yang tidak cepat 15 saja. Ya, sudah 15. Oke, Bapak Ibu, kuisnya kita tutup ya. Kita akan lihat jawaban yang benar. Ada yang jawab A. Ada yang jawab A. Siapa yang jawab A ya? Saya kok pengen lihat. Oh, Bu Wira. Ya, enggak apa-apa. Yang jawab B ada 2. Bu Isma, Bu Mustaqimah. Yang jawab C enggak ada. Kita akan cek yang benar. Oh, ternyata yang benar adalah yang menjawab D. Siapa yang menjawab D? Oke, yang menjawab D karena benar tak beri bintang. Oke, yang belum benar nggak apa-apa ya. Namanya permainan ya Bapak Ibu ya, pasti ada yang benar yang nggak benar nggak apa-apa. Tidak menjadi satu masalah. Yang berikutnya. Oh, ternyata yang benar D ya, benar. Oke, yang berikutnya Bapak Ibu. Ini pertanyaan yang berikutnya. Apakah Bapak Ibu sudah bisa menjawab? Tombolnya nggak ada ini ya. Oke Bapak Ibu, yang berikutnya tidak usah ya. Kita satu kuis saja ya, satu kuis saja. Kenapa? Karena tombol ininya tidak masuk Bapak Ibu. Atau perlu ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah bilang 2 kok nggak konsisten nanti. Salah seperti materi yang tadi sampaikan harus konsisten ya. Berarti tak buatkan soal lagi Bapak Ibu. Jangan khawatir buatkan soal lagi. Nah, saya akan membuatkan soal. Kali ini pilihannya yang evaluasi, yang menganalisis. Tadi evaluasi sudah. Oke, Bapak Ibu, tunggu pertanyaannya ya. Tunggu pertanyaannya. Satu saja setelah ini sudah Bapak Ibu. Bagaimana pentingnya memiliki portofolio digital? Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini pertanyaan analisis. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa mulai menjawab. Yuk. Kelihatan ya soalnya ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya soalnya ya. Nah, silakan Bapak Ibu. Kita terakhir ya, terakhir setelah ini sudah tidak ada gamenya lagi, sudah selesai. Baru 2 yang menjawab, baru 3. Yo, yang lain mana Bapak Ibu? Ya, 7. Oke, 7. Kita beri kesempatan karena ini terakhir. Kita tunggu deh Bapak Ibu ya sampai yang ini yang belum kan 45 ya. Paling tidak 20 deh, 20. Cepat-cepatan 20. Salah enggak apa-apa Bapak Ibu ya. Salah enggak apa-apa. Bener alhamdulillah. Nah, berarti kan Bapak Ibu tadi
Oh iya ya, tadi kan saya sudah mengikuti lah. Pas jawabannya nanti. Oke ya Bapak Ibu ya, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kurang 1. Iya, kurang 1. Ini yang belum siapa ya? Oh, banyak ini. Ini Bapak Ibu ini sudah tidur atau bagaimana ini ya? Ada Bu Siti Aminah, Bu Ulya ya, atau sambil ini ya, sambil mengerjakan yang lain mungkin bisa jadi. Satu lagi Bapak Ibu, kurang 1. Ya, tadi sudah kita tunggu 20. 20 kurang 1. Ayo kita tunggu satu lagi. Atau sudah? Ah, ya sudah ya. Nanti waktunya keburu habis. Cukup, kita akan tutup di 19 peserta. Nah, ini yang paling banyak menjawab adalah C. Yang A juga ada 1, yang E ada 6. Jawaban yang benar yang C. Oh, ternyata Bapak Ibu, alhamdulillah. Bapak Ibu ternyata yo pinter banget loh ya. Saya aja nggak tahu loh jawabannya C itu ya. Oke, Bapak Ibu yang sudah menjawab, terima kasih. Ini ya, sorry ya, ini akan kita simpan sebagai dokumen. Saya terpesona dengan penjelasannya, Pak. Dari responnya panjenengan, dan Bapak Ibu benar jawabannya itu D. Ya, Sangat renyah oke, sekali. Bapak Ibu. Oh iya, tadi saya lupa menampilkan rankingnya panjenengan sih. Lali. Tadi apakah Ibu tadi yang masih memimpin ya? Kita lihat dulu. Oh, Ranger merah sih. Waduh, gak main-main Ranger merah. Ranger merah menduduki peringkat Bu Dewi, Bu Marita, dan Bu Indah. Hadiahnya nyuwun dengan Pak Joko. Atau ya hadiahnya nyuwun Pak Joko. Pak Tulus. Ya Bapak Ibu. Oke. Jangan minta saya. Oke. Oke, selamat untuk Pak Tulus. Ini tak masukkan ke slide ya, biar untuk kenang-kenangan. Tuh, Ranger merah itu Pak, Ranger merah. Saya dulu waktu lihat TV itu bertanya Tulus ya, orang kita, teman kita 1-2 yang sudah mengakhiri untuk bisa bercakap kembali, silakan bisa WA. Saya juga ada di grup Bapak Ibu. Monggo kita cukupkan dan saya kembalikan kepada halo. Ayo Pak Sap. Halo. Ya. Pak. Halo, Pak Yaya, halo. Halo, mohon Iya. maaf ini sinyalnya. Ya Pak Sap, Pak. Pangapunten. Siap. Aplaus dulu Bapak Ibu untuk Pak Syaf yang narasumber kita malam hari ini yang luar biasa sekali. Cukup luar biasa sekali, kita selama 1 jam kurang lebih diajak berjalan-jalan untuk bagaimana cara membuat portofolio digital apa saja dan bisa kita gunakan untuk share pada teman-teman. Luar biasa sekali. Baiklah Bapak Ibu peserta workshop online, pada malam hari ini kita sudah Bapak Ibu peserta ada yang
ingin menanyakan sesuatu yang mungkin Pak Yaya terpental ya Pak ya. Iya, Bapak Ibu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, Ada kita Pak nanti- Pak Imam, Oh, ada ada. Pak Imam. Oh, ada. Ya, ya. Iya, di Saya banyak. kolom chat sama di YouTube. Di kolom chat, ya. Apa Bu? Iya. Pertanyaannya yang di Ini YouTube. yang di kolom chat dulu dari Wijayanti. Mohon diulang cara Wijayanti. bagaimana membuat Iya. button. Button. Oh, ya, ya, ya. Oke, Bu Ula, ini supaya tidak terlalu malam ya Bu Ula. Mungkin dua penanya saja atau tiga, ngoten lah, poll bisa. Baik, membuat button ya, Bu Wijayanti, saya akan share screen lagi. Bapak Ibu kalau membuat button itu cukup klik button. Nah, diklik seperti ini, nama buttonnya misalnya misalnya Bapak Ibu mau membuat karya. Nah, buttonnya diberi nama karya. Ini akan ngeling kemana? Kalau Bapak Ibu sudah punya halaman-halaman, Bapak Ibu akan bisa menentukan, oh ini akan ngeling ke artefak. Nah, ketika kita insert, maka di sini sudah ada button. Nah, silakan ini kita tata jejer-jejer seperti ini sehingga itu nampak baik. Nah, gitu ya. Nah, itu cara membuat button. Nah, di button ini ada opsi-opsi. Kita bisa klik opsi-opsinya. Nah, salah satunya yang bisa kita edit di button itu adalah nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memilih model-modelnya, fontnya apakah di samping, di tengah, apa di sebelah sini. Nah, terus Bapak Ibu bisa mengedit juga tadi ya linknya kemana itu bisa Bapak Ibu edit, dan Bapak Ibu bisa memilih. Ini sebetulnya ada pilihan. Nah, misalnya buttonnya pengen tulisan saja nggak pakai tombol seperti yang saya buat ini. Nah, maka ini dipilih saja yang tag. Atau Bapak Ibu pengen pilih yang ada gambar backgroundnya begini, maka pilih yang file seperti itu ya. Bu Jayanti mudah-mudahan menjawab ya. Terus pertanyaan berikutnya. Pertanyaan apa, berikutnya ini dari YouTube, Pak. Apakah bisa Ya. domain nama site Google diganti menjadi nama kita, sama halnya website? Oke, bisa. Bapak Ibu di halaman pengaturan publikasi itu nanti ada mana ya untuk membuat custom domain. Jadi kalau nama di dalam sebuah site itu kan domain ya Bapak Ibu. Kalau tempatnya itu hosting. Nah, ini tempatnya kita kan sudah dikasih gratis di Google. Nah, Bapak Ibu tinggal beli domainnya. Nah, ini ketika Bapak Ibu setup, nanti akan ada pilihannya. Bapak Ibu masukkan www namanya panjenengan apa. Tapi yang bayar ini Bapak Ibu ya. Karena apa? Pakai nama sendiri. Tapi kalau panjenengan sudah tompo dikai jeneng set Google iki yo gratis. Tapi kalau panjenengan pengen berbayar, silahkan ikuti setup yang ada di sini. Tinggal diikuti, nanti bisa ditransfer, bisa di lain-lain. Nah, langkahnya dari sini. Tinggal panjenengan ikuti saja ya. Karena saya belum memerlukan untuk yang berbayar Bapak Ibu, ya sementara saya pakai yang gratis ini. Ngeten nggih, untuk kaitannya dengan memberi nama domain. Nah, di sini juga ada langkahnya. Kalau Bapak Ibu langsung membeli ke situsnya, apakah bisa? Bisa. Misalnya Bapak Ibu pengen membeli di domainmurah.com itu ada. Terus apa lagi itu biasanya nama-nama penjual domain banyak Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti searching saja domain, pembelian domain, nanti akan ada situs-situs yang bisa Bapak Ibu beli. Tapi kalau Bapak Ibu pengen yang cepat, nah bisa pakai alur yang di sini. Di sini sudah disediakan ya, tinggal kita ikuti langkahnya. Bagaimana untuk membuat alamat kita itu menjadi nama kita. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan saja di sini, ikuti prosesnya sampai selesai. Begitu Bu Bunda, mudah-mudahan bisa menjawab.
Nggih. Satu Nggih. lagi Pak, satu lagi nggih, satu Satu lagi. lagi terakhir. Nggih, Ya, terakhir ya. ini sebelum kita closing. Terakhir ini ya. Tips Sebelum kita ya closing. dari Bu Tips. Mindarti, tips membuat desain yang Bu baik itu Mindarti. tergantung apa saja. Iya. Oke, tip membuat desain yang baik. Satu, Bapak Ibu perlu jam terbang, ya. Mungkin pertama biasa itu perlu menggunakan warna-warna, ya, karena mungkin senang dengan warna, font dan sebagainya. Seiring dengan berjalannya waktu, nanti Bapak Ibu ada tambahan materi seperti ini juga nanti diikuti tip-tip yang tadi itu, ya, termasuk menyederhanakan, memilih kontras yang baik. Karena kita tahu tadi ya dampak-dampak dari ketidakpasan dalam menyesuaikan warna itu seperti itu. Nah, jadi itu akan menambah sedikit demi sedikit perbaikan dalam kita mendesain. Dan yang berikutnya lagi, Bapak Ibu juga bisa mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, utamanya yang berhubungan dengan membuat desain itu. Nah, itu nanti akan membuat desain kita itu baik. Dan yang paling gampang Bapak Ibu gunakan platform yang sudah ada saat ini. Bapak Ibu yang paling gampang bisa menggunakan Canva atau poster My Wall, itu yang online itu ya. Terus kalau Bapak Ibu mau yang pakai dulu bisa pakai Photoshop ya atau Corel, kalau memang Bapak Ibu senang dengan pakai yang itu monggo. Nah, itu semua akan membantu memudahkan kita dalam membuat desain. Karena tool-tool yang kita butuhkan untuk membuat sebuah aset digital itu di situ sudah tersedia. Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu, yaitu latihan, sering latihan. Nah, itu saja. Itu saja Bu Ula. Sering latihan, mohon maaf. Maksudnya itu sering latihan Bapak Ibu. Sering latihan. Nggih. Alah jam terbang. Halo. Halo. Halo, apakah Bu Ula sudah? Ya, ada. Saya stop share ya. Ya tinggi, stop share. Hadiahnya mana, Pak? Hadiahnya minta sama Pak Yoyo, Pak Tulus, atau Pak Joko, ya tadi sudah saya umumkan. Ya. Besok kalau ketemu ya Pak ya hadiahnya ya. Monggo Bu Yati. Iya. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Yoyo Eko Budianto dan juga Ibu Ula yang acara pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada para narasumber yang sudah memberikan materi yang sangat luar biasa, hebat, keren sekali. Mulai dari pertama sampai terakhir malam ini. Semoga apa yang disampaikan para narasumber bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah kagem panjenengan sedaya Bapak narasumber. Bapak Ibu, kegiatan malam ini kami mohon kepada Bapak Ketua Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Tuban untuk berkenan memberikan sepatah dua patah kata untuk kegiatan ini. Pada Bapak Joko Sutopo kami persilakan. Baik, Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Jelas, Pak, merdu, empuk. Terdengar. Terdengar, Pak. Ya, baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kami hormati, yang saya hormati Ibu Ketua Panitia workshop online Komunitas Guru Penggerak tahun 2023 Kabupaten Tuban dan Bapak Ibu peserta yang sangat luar biasa hari ini, dan yang saya banggakan turunnya dalam memberi materi yaitu Pak Eskom, SPD GR, ya, luar biasa. Dari apa yang disampaikan itu terlihat kalau Pak Safi itu memang memiliki pengalaman yang luar biasa. Jam terbangnya sudah tinggi, sudah mendunia, sehingga apa yang disampaikan cukup
Universitas dan Gaptam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di penghujung kegiatan workshop kita di malam hari ini, sudah 3 hari kita setiap malam selama 3 hari kita melakukan mengikuti proses workshop dengan baik, mulai hari pertama, kedua, dan hingga hari ini Bapak Ibu masih tetap standby, stay tune di acara dan gelombang yang sama. Bapak Ibu, kalau kita menilik dari generasi ke generasi, itu kehidupan kita itu hingga saat ini itu dibagi menjadi 5 generasi kalau tidak salah. Jadi generasi pertama itu adalah generasi baby boomer. Kalau saya mengutip dari Tirto ID itu sekitar usia antara kelahiran antara 1946 sampai 1964, di mana dulu belum ada teknologi yang masuk di Indonesia. Waktu itu masih semua berkegiatan dengan cara manual, dan itu orang-orang zaman dulu itu dengan ciri khas rayuan gombalnya. Karakternya adalah berjiwa petualang, optimistik, berorientasi kerja, dan yang paling digarisbawahi adalah anti pemerintah waktu itu karena masih ada penjajahan, pasca penjajahan begitu. Kemudian generasi yang kedua adalah generasi X, yaitu antara rentang 1965 sampai 1978. Nah, generasi itu waktu itu masih hit-hitnya intercom, jadi bahasa-bahasa atau istilah yang digunakan adalah kopi darat begitu. Karakter individunya adalah individualis, luas, skeptis terhadap wewenang, harapan tinggi terhadap pekerjaan, karena dulu pekerjaan yang mencari manusia, tapi sekarang sebaliknya. Kemudian generasi yang ketiga yaitu generasi milenial. Generasi milenial itu di antara mungkin termasuk kita itu termasuk generasi milenial, karena di generasi itu adalah rentang tahun 1977 sampai dengan 1995. Ciri khasnya waktu itu HP masih jadul, ciri khasnya menggunakan semacam CLBK, jadi senang lagu-lagu memori dan sebagainya. CLBK itu mungkin cinta lama bersemi kembali ya Bapak Ibu ya. Kemudian karakternya adalah percaya diri, berorientasi terhadap kesuksesan, toleran, kompetitif, haus perhatian. Jadi kalau saya kadang pakai topi, pakai apa itu diantaranya mungkin mencari perhatian Bapak Ibu, jadi tidak perlu kaget begitu. Kemudian generasi keempat yaitu generasi Z. Generasi Z ya, itu antara tahun 1996 sampai dengan 2010 Bapak Ibu. Karakternya adalah menghargai keberagaman, menghendaki perubahan sosial, suka berbagi, berorientasi pada target. Dan yang terakhir adalah yang hingga sekarang ini 2010 hingga sekarang ini adalah generasi alfa. Jadi generasi Tayo ya. Jadi karakternya masih belum terdeteksi. Kenapa? Semuanya serba abu-abu. Maka dari generasi ke generasi itu memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda. Kemudian melihat atau mendengar, membaca ungkapan dari Ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, itu mengatakan bahwa 90% atau 80% orang Indonesia itu bekerja tidak sesuai dengan jurusannya. Artinya kita bekerja menjadi guru mungkin ada yang tidak berlatar belakang guru, apalagi ada juga yang mungkin berlatar belakang guru tetapi tidak menjadi guru. Di antaranya. Nah, apa yang bisa dipelajari, pekerjaan atau keterampilan itu akan didapatkan secara otomatis ketika mereka itu melakukan kegiatan di lapangan. Seperti kita pada saat ini. Mungkin kita dulu tidak pernah berpikir bahwa kita akan
belajar teknologi sampai sedetail atau sedalam ini. Maka Bapak Ibu akan lebih bijaksana kalau apa yang kita ketahui ini bisa diterapkan di sekolah, sehingga Bapak Ibu tidak usah tidak perlu capek-capek, tidak perlu apa namanya, bahasanya itu nggege mongso gitu kalau orang Jawa, bahwa kalau kita mengajar masih pada taraf konvensional, maka peran kita sebagai guru akan digantikan. Karena di zaman yang serba teknologi sekarang ini, tantangan kita adalah media sosial dan teknologi. Maka Bapak Ibu, peran Bapak Ibu sebagai guru otomatis akan diabaikan oleh murid-murid kita, karena apa yang didapat, apa yang ada pada guru sekarang sudah ada pada media sosial atau di internet. Kita cukup cari Mbah Google, maka semua akan muncul di situ. Nah, hal apa yang tidak bisa digantikan, maka Bapak Ibulah yang akan berperan di situ. Untuk itu, di pembelajaran kurikulum Merdeka ini, Bapak Ibu sangat memberikan peluang pada anak, pembelajaran kita akan berpihak pada murid, sehingga murid akan menghargai kita sebagai manusia seutuhnya. Ataupun sebaliknya, kita akan menghargai murid-murid kita sebagai manusia seutuhnya. Jadi apa yang kita pelajari selama 3 hari ini akan berdampak, harapan kita akan memiliki dampak pada pembelajaran di kelas, minimal untuk diri kita sendiri dan murid-murid kita, sehingga pendidikan di Tuban khususnya di Indonesia pada umumnya, di Jawa Timur akan lebih maju dan bisa dilihat tolak ukurnya. Saya kira begitu Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik, dan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban Bapak Ibu mungkin bisa diselesaikan bersama panitia, dan panitia akan menyampaikan, memberikan kewajibannya sebagai panitia agar Bapak Ibu mendapatkan sertifikat 32 JP yang bisa digunakan untuk Majupak atau SKP. Saya kira demikian. Saya selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak, mohon maaf bila selama dalam layanan kami di kegiatan ini kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kami mewakili teman-teman pengurus dan anggota, mohon maaf. Apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk berbagi praktek baik. Bapak Ibu, saya kira demikian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas wejangan yang disampaikan. Sangat bermanfaat sekali bagi kami, Bapak. Alhamdulillah acara di Macara telah kita lalui bersama dengan lancar. Semoga apa yang disampaikan pemateri selama 3 hari bersama bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan untuk anak didik kita di sekolah. Bapak Ibu, saya ingin kembali mengingatkan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu di link presensi secara lengkap dan jelas. Link presensi dan juga evaluasi sudah tersedia di kolom chat. Mohon Bapak Ibu bisa mengisikan data diri Bapak Ibu dengan benar, karena data yang Bapak Ibu tulis akan menjadi dasar bagi kami untuk menulis sertifikat. Selanjutnya, sebelum acara ini benar-benar berakhir, saya mengajak Bapak dan Ibu melakukan sesi terlebih dahulu sebagai dokumentasi kami. Maka sesi ini akan dipandu oleh Bapak Eka David. Monggo Bapak untuk bisa mengambil dokumentasi kegiatan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Bu Yeti. Baik Bapak Ibu, langsung saja yang bisa menyalakan kamera silahkan menyalakan kamera dulu. Ada 4 slide, jadi nanti secara bergantian akan saya foto per slide-nya. Slide 1, 3, 2, 1. Bentar. Slide 2, 3, 2,
slide 3. 3, 2, 1. Terakhir, slide 4. Tiga, 2, Yang share screen bisa dihentikan. Kenapa? Ini share. Ada yang share screen Oh, ada yang share screen, makanya kok. bisa dihentikan sama host. Pak Host Ya, ya. ya, sama host. Pak Imam, Pak Sapi. Yang share screen di ya. Untuk slide 4 terakhir, sudah hanya 3 slide terakhir saya. Sampun Pak David. Sudah Bu Yati. Sampun. JPEG kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Eka David yang telah memandu sesi dokumentasi. Terima kasih kepada seluruh panitia dan peserta yang telah menyukseskan acara ini dari awal sampai akhir. Saya selaku pada malam hari ini memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan kami berikutnya. Mari kita tutup bersama acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa majelis. Alhamdulillah. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kami mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti kegiatan kami kembali jika seandainya kami komunitas guru penggerak mengadakan kembali. Baik, acara bisa kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Kita istirahat Bapak Ibu. Terima kasih. Salam.